Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di mata kuliah Manajemen Kepemimpinan akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan transaksional dan transformasional. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Zahra Ramadhani, dan teman saya, Ririn Lara Rusdihan. Untuk selanjutnya ada materi presentasi. Yang pertama ada pengertian, kedua perbedaan, ketiga pentingnya kepemimpinan tersebut, keempat budaya, kelima karakteristik, keenam gaya, model, dan dimensi. Untuk selanjutnya ada pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada pertukaran atau transaksi antara pemimpin dan bawahan. Pemimpin memberikan imbalan jika bawahan mencapai target dan memberi konsekuensi jika tidak memenuhi standar. Nah, fokus utamanya adalah stabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap aturan. Next. Baik, untuk berikutnya ada pengertian kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang mampu menginspirasi dan memotivasi bawahan untuk bekerja melampaui kepentingan pribadi demi kemajuan organisasi. Pemimpin transformasional menciptakan visi, membangkitkan semangat, meningkatkan kreativitas, dan menumbuhkan perubahan positif. Selanjutnya ada perbedaan kepemimpinan. Yang pertama ada fokus. Fokusnya itu transaksional menekankan tugas dan imbalan. Transformasional itu menekankan visi dan perubahan jangka panjang. Nah, hubungan pemimpin dan bawahan itu transaksional bersifat formal. Terus juga transformasional lebih inspiratif dan membangun kepercayaan. Transformasional juga menggunakan motivasi intrinsik dan perubahan nilai. Peran pemimpin transaksional sebagai pengawas, transaksional sebagai inspirator dan agen perubahan. Dampaknya itu kalau transaksional mempertahankan kinerja, kalau transformasional itu meningkatkan inovasi dan komitmen. Selanjutnya ada pentingnya kepemimpinan. Baik, kedua gaya kepemimpinan sama-sama penting karena organisasi membutuhkan stabilitas sekaligus inovasi. Kepemimpinan transaksional memastikan pekerjaan berjalan sesuai prosedur, menjaga ketertiban, dan memastikan target minimum terpenuhi. Sementara itu, kepemimpinan transformasional penting untuk perkembangan organisasi dalam jangka panjang, mendorong kreativitas, membangun komitmen, dan memberikan arah strategis yang lebih besar. Selanjutnya ada budaya kepemimpinan transaksional dan transformasional. Nah, untuk budaya transaksional itu ditandai dengan aturan yang ketat, terus juga pembagian tugasnya yang jelas, evaluasi kinerja yang berbasis hasil, dan hubungan kerja yang formal. Untuk transformasional sendiri itu ditandai dengan lingkungan kerja yang terbuka, komunikasi terhadap ide baru, serta iklim kerja yang memotivasi dan memberdayakan anggota tim. Baik, untuk berikutnya ada karakteristik kepemimpinan transaksional dan transformasional. Untuk karakteristik kepemimpinan transaksional itu ada mengandalkan sistem reward dan punishment, fokus pada efisiensi dan kepatuhan, mengelola berdasarkan prosedur, tidak menekankan hubungan emosional. Lalu karakteristik kepemimpinan transformasional ada memiliki visi jangka panjang, memberikan motivasi dan inspirasi, mendorong kreativitas dan inovasi, menumbuhkan nilai moral dan komitmen, dan yang terakhir ada menjadi role model bagi bawahan. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan transaksional dan transformasional. Untuk gaya transaksional itu ada contingent reward, yaitu imbalan berdasarkan kinerja. Yang kedua ada manajemen by exception, yaitu mengawasi kesalahan dan memberi tindakan korektif. Untuk gaya transformasional ada idealis influence, yaitu pemimpin menjadi panutan. Ada inspirational motivation, itu memotivasi dengan visi yang jelas. Ada intellectual simulation, yaitu mendorong pemikiran kreatif. Ada individualis consideran, yaitu perhatian pada kebutuhan bawahan secara profesional. Baik, berikutnya itu model dan dimensi kepemimpinan transaksional dan transformasional. Model kepemimpinan modern seperti full range leadership model memadukan kedua jenis kepemimpinan ini. Dimensinya yaitu meliputi transaksional itu yang sudah dijelaskan tadi, contingent rewards, management by exception aktif dan pasif. Kalau yang transformasional itu ada idealist influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, individualist
consideration, model ini menunjukkan bahwa pemimpin efektif biasanya menggabungkan kedua gaya tersebut sesuai situasi. Next yaitu ada perilaku kepemimpinan transaksional dan transformasional. Nah, untuk perilaku transaksional itu yang pertama menetapkan target kerja yang jelas, kedua memberikan imbalan ketika target tercapai, yang ketiga memberikan teguran atau hukuman ketika terjadi pelanggaran. Nah, yang terakhir ada mengawasi bawahan secara langsung. Untuk transformasional sendiri itu yang pertama memberikan inspirasi dan arahan strategis, yang kedua mengajak bawahan berpikir untuk inovatif, yang ketiga ada memberikan perhatian pribadi terhadap anggota tim. Yang keempat ada membangun kepercayaan, etika dan nilai bersama. Yang terakhir ada mendorong bawahan untuk tumbuh dan berkembang. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kami dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.